Oke, saya mulai ya. Jadi, ini peraturan utama dari kelas PPH, yaitu terkait dengan kehadiran, teman. Saya concern sekali dengan kehadiran ini, terutama di 7 pertemuan pertama. Kenapa? Karena 7 pertemuan pertama itu kamu akan belajar basic-basicnya, yang secara teori dan kaitannya dengan bagaimana cara melakukannya nanti. Ya, jadi sebisa mungkin jangan absen-absen banyak kan gitu ya. Tapi secara peraturan di UI, kehadiran mahasiswa itu adalah minimal 75%. 75% itu kalau dijadikan pertemuan berapa kali? Jadi 4 kali pertemuan absen maksimal. Jadi kalau kamu sudah absen 4 kali dengan alasan apapun gitu ya, absen yang kelima itu berarti resikonya kalian nggak bisa ikut UAS. Mbak, kalau maksa tetap ikutan UAS gimana kan Fokum Fest? Ya nggak apa-apa, ikut aja. Tapi nilai akhir dari UAS tersebut tidak bisa dimasukkan dan diinput ke Siak NG karena kamu sudah tercatat di dalam absen melakukan absensi lebih dari 4 kali. Ya, mohon diingat-ingat. Sayang dong, udah kerja keras sepanjang semester, kok iya di ujung nilai UASnya nggak ada, nol. Resikonya kalau nilai UAS nol tuh apa sih, Mbak? Kalau kalian outstanding sekali di komponen nilai yang lain, bisa jadi kalian lulus, tapi nilainya jelek. Ya, nggak akan, kalau nggak ada UAS itu karena 20%. 20% dari nilai tersebut hilang. Dari nilai akhirmu itu hilang. Jadi, eh kalau mau lulus, bisa lulus, tapi kemungkinan besar nilainya jelek. Itu juga kamu kalau outstanding di semua komponen nilai yang lain. Bagaimana jika tidak? Kemungkinan besar ya tidak lulus. Gitu. Jadi, please teman-teman, angkatan 23, Humas B, jangan sampai kalian tidak lulus hanya karena absen. Itu ironis banget. Ya, apalagi sudah kerja kelas di karyanya, tapi kok ya karena gara-gara absen ya, gitu. Kok saya jadi nggak lulus. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, Mbak Pijar itu, mungkin kalau kalian ingat toleransi keterlambatan itu adalah 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi kalau 13.15 mulai, 15 ke 15 atau 20 menit kemudian saya akan absen. Kenapa? Karena nanti kalau terlambat lebih dari itu apa ya kalian loss banyak gitu ya. Makanya saya bilang kalau kalian terlambat 15 menit setelah perkuliahan dimulai itu sudah tidak bisa absen. Jadi sebisa mungkin memang sudah selalu duduk di tempat sebelum mulai. Ya, kalau Mbak Pijar mulai 13.20, berarti 13.35 baru datang itu kalian bisa absen gitu kan. Tapi jangan kalian berharap Mbak Pijar terlambat terus ya. Jadi nanti kalian jadi ikutan molor panjang gitu kan. Jadi saya akan selalu usahakan saya tepat waktu mulai. Kalau mungkin lewat-lewat dikit saya pasti akan info kepada kalian gitu ya bahwa nanti akan mulai sekian jam sekian gitu. Kemudian dispensasi absen. Nah, teman-teman, Mbak, aku tuh ternyata melakukan ini loh. Satu, mewakili UI atau negara untuk berlomba, itu boleh dikasih dispensasi. Jadi dianggap hadir. Jadi nggak masuk ke dalam 4 kali absen itu. Kemudian sakit rawat inap, ini Masya Allah jangan sampai terjadi gitu ya. Tapi kalau yang mewakili lomba UI dan negara itu boleh. Kemudian anggota inti meninggal dunia itu juga mudah-mudahan amit-amit tidak ada yang terjadi. Jadi itu bisa dikasih dispensasi dari yang absen, dianggap hadir. Di luar itu nggak bisa. Silahkan gunakan jatah absen kalian. Seperti itu. Ya, mewakili UI atau negara itu harus ada surat undangan lombanya, kemudian sakit rawat inap ada keterangan dari rumah sakitnya, dari suratnya, dan anggota keluarga inti meninggal tentunya itu adalah kita bahkan mungkin satu kelas kita berduka. Kita off-kan dulu aja dulu ke kegiatan perkuliahan itu dan kalian tidak dianggap absen gitu karena ada teman yang sedang berduka kehilangan keluarga inti ya, orang tua, kakak, adik seperti itu. Nah, kemudian jika di luar hal tersebut silakan gunakan jatah absen. Tadi saya sudah sampaikan ada 4 kali absen ya teman-teman ya itu tolong eh, digunakan. Kalau misalnya perlu saja, kalau enggak ya enggak usah. Lebih baik hadir terus karena itu nanti akan apa namanya? Kamu nggak akan ketinggalan apapun dalam perkuliahan ini. Oke? Nah, itu mengenai absen. Sebelum saya lanjut ke part berikutnya, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba kasih emoticon jempol. Yuk, berikan jempol. Jempol, 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 jempol. Coba ada berapa jempol yang muncul? Coba saya lihat. Apakah semua jempol atau ada yang tidak jempol? Semua jempol kayaknya.
Oh, ada yang belum, tapi ya mungkin terlambat jempol. Sudah quorum jempol ya. Oke, kita lanjut. Loh, kok ini hilang sih? Bentar, slide saya masih ada nggak? Masih Mbak. Masih ya? Oh, oh, kok ini sih? Sebentar ya. Ini error. Apa saya tidak bisa melihat wajah kalian? Oh, karena view-nya. Oke, bentar. Dah, lanjut. Absen udah. Sekarang peraturan kelas mengenai tugas. Tugas akan dikumpulkan. Nah, ini sorry ini kayaknya Mbak Pijar harus edit ya. Kenapa masih pakai G Drive? Saya udah nggak pakai G Drive lagi, teman-teman. Sekarang semuanya tugas akan dikumpulkan lewat emas 2. Oke. Nah, emas 2 UIACID. Jadi jika terlambat, kalau kan kadang-kadang suka aja yang terlambat ya mengumpulkan. Silakan menghubungi dosen dan semua tugas terlambat yang nilai yang diberikan itu adalah 10, dikurangi 10 poin. Jadi kalau emas sudah ditutup, kalian bilang mengontak saya kemudian bilang, "Bang, aku terlambat, aku mau ngisi," gitu kan. Oke, boleh, saya bukain lagi. Tapi syaratnya adalah memang harus dikurangi 10 poin dari nilai yang didapat. Misalnya, kamu terlambat nih. Kemudian setelah saya periksa, saya nilai kamu 90, tapi karena terlambat